Ya, salam semuanya. Sebelum kita mendengar renungan dari saya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada hari ini ya Tuhan. Semoga renungan pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pada hari ini saya ambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bado adalah generasi masa kini yang gemar bermain gawai. Ibunya kesal karena Bado sering tidak segera menyambut saat dipanggil atau diminta mengerjakan sesuatu. Karena terlalu asik dengan gawainya, Bado seringkali mengesampingkan tugas-tugas penting. Bado adalah gambaran kehidupan umat Tuhan yang seringkali terlalu asik dengan dunianya, sehingga tidak pekat bahkan cenderung mengabaikan panggilannya Tuhan. Menahan Yohanes oleh Herodes Antipas dan bahaya yang mengancam Yesus tidak menghentikan seruan pertobatan yang harus dinyatakan. Tugas mendesak ini disertai pemanggilan Yesus terhadap para muridnya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bergegas meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus, meski belum memahami arti panggilannya itu. Sebagai nelayan, kerelaan mengikut Yesus tentu disertai pengorbanan mereka untuk meninggalkan keluarga, pekerjaan yang menguntungkan, dan kenyamanan hidup mereka. Panggilan tersebut menjadi penjala manusia berseratan tugas besar untuk membawa setiap orang datang kepada Kristus, bertobat dan hidup dalam pemimpinannya. Sikap menjawab panggilan Tuhan. Berbagai alasan untuk menunda bahkan menolaknya, misalnya godaan materi, kesibukan, keluarga, zona nyaman, dan lain-lain. Panggilan Tuhan seringkali berhadapan dengan ketidaksiapaan dan keengganan untuk melepaskan kelekatan dengan dunia. Padahal kita diperhadapkan pada tugas mendesak untuk mewartakan pertobatan agar segenap ciptaan menerima keselamatan dan hidup dalam tenang. Namun, beranikah kita melepaskan keletakan itu demi menjawab panggilannya? Karena komitmen untuk dalam banyak hal sebelum para murid-murid menjadi rasul-rasul yang hebat, mereka adalah orang-orang yang sederhana yang menyediakan dirinya ketika dipanggil dan diutus. Kemudian mereka disiapkan, perlengkapi, dan diurapi untuk menjalankan panggilan utusannya masing-masing dengan keteguhan hati. Tidak perlu sempurna untuk menjadi utusan Tuhan. Jangan sampai menunda apalagi mengabaikan panggilannya karena berbagai alasan. Sebab kesediaan untuk segera menjawab panggilan Tuhan menjadi langkah awal mewujudkan karya Allah di dunia. Bagian kita adalah menyediakan hati dan hidup untuk dipanggil dan diutusnya. Serasa percaya, Tuhan pasti menyertai kita dalam setiap tantangan. Nah, itu aja renungan dari saya yang berjudul tentang dipanggil untuk diutus. Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Tanamkanlah di hati kami masing-masing sehingga firman-Mu
jadi kekuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.